tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sempat hadir pada acara ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dan memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir bersama untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salam dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan buat kita semua. Semoga dengan keteladanan beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan menjalani kehidupan di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah senantiasa memberikan arahan, dorongan, motivasi kepada sekolah kita sehingga pada hari ini kegiatan kita hari ini bisa kita laksanakan mudah-mudahan sampai hari pertama hari ini sampai hari ketiga, karena pelaksanaan kita ini ada 3 hari dan bisa sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ucapan terima kasih kepada ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak yang kami undang, kebetulan yang di kelas 2 dan 5 mungkin semua perempuan ya. Jadi ucapan terima kasih kepada ibu atas mengundang kami untuk bisa bersama-sama berkolaborasi di sini untuk sebagai pengembangan di sekolah kita masing-masing nantinya. Jadi ilmu yang kita dapatkan di sini bisa kita realisasikan di tempat kerja kita masing-masing. Untuk meningkatkan kualitas hasil belajar kita di sekolah masing-masing. Nah, jadi untuk karena ini mohon maaf juga karena waktu keluar di undangan itu sedianya dilaksanakan jam 9:30, tapi karena ada acara kegiatan, alhamdulillah juga ini juga tidak kalah penting, ini sesuai dengan kita sebagai ASN. Nah, kita ini diingatkan juga, alhamdulillah ada dari Bawaslu kita akan untuk Ibu Kepala SDI Dr. Belaman Sumaur yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri nomor 24 Sumaur yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri nomor 1 Sumaur yang saya hormati. Kalau SD 1 berapa yang ada? 2. Kemudian Ibu Guru SD nomor 22 yang saya hormati. Kalau SD berapa? 3. Karena berapa kelas? Seharusnya 4 Pak, kelas realisasi. Ya. Kemudian pertama-tama kita tidak lupa senantiasa menyiapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena kesehatan dan kesempatan adanya pelibatan daripada sekolah lain. Saya teringat bila karena saya di Perampungi kemarin lalu kontal tadi dia semua bulan puasa kan bukan tahu lagi iya nih pemateri lalu si Batanawa kalau tetangga lalu dia mukau dia sih kalau tak pasir lupa kita kanala misalnya rumahnya Bosman, rumahnya Diana. Kemudian kita kalau bisa tak pasir lupa kita kanala lagi Diana serius, Diana nalawa kita kalau serius kan nalawa kita kalau Diana pemateri nadi apa sakana si Batana si bawa banget tadi. Ya begitu kentalnya apa rasa persaudaraan yang mereka miliki. Ya, mudah-mudahan SD 2, SD 1 nanti tadi tidak ada pamen dulu semua dia tahu sistemnya SD 19 ya. Kemudian yang berikut Bapak dan Ibu, karena
hubungannya dengan kegiatan kita pada hari ini, kemudian kegiatan-kegiatan kita yang ada di sekolah kita, tentunya dalam rangka memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan, maka tentu sekolah semuanya sibuk. Nanti tahu. Nah, hanya yang saya harapkan kepada sekarang ini, dan ini apa sudah terjadi pergeseran nilai. Kalau dulu yang sangat kita dia nasiru itu oleh tangan ala fight main dong di tali tiu marak ke ni. Nah, kita enggak nama dadam. Masuk ke tahu, outbound. Dulu Bapak dan Ibu, pada waktu kami juga baru terangkat menjadi guru, mereka taruh lihat itu yang di Pasikulango. Mengapa dek? Karena ia ada guru yang tak pura ni anak, tak pura ni anak tu waktu dari Pasikulango, kalau mana awal goyang kalau anak-anak. Di TE, baik nama itu apa? Seperti kupu-kupu. Apa yang kita dari kupu-kupu? Apa yang kita? Yaitu selalu memperlihatkan kecantikan, gitu ya. Selalu mapulang ini mapamakan payo bao buruna, mapamasan kami buruna, ya. Jadi dia misalnya bersikap seperti kupu-kupu. Tapi sesekali harus bersifat seperti tawon. Misalnya tawon, misalnya, di mana motor susmi, ya. Wah motor alat habang buat pasikulan ya, waktu belajar si batero lumpuran susun typing, ini ya. Ya oleh sebab itu ya kepada guru SD 1 ya sampaikan kepada teman-temannya tentang hal ini. Ya kawan ini si materi aku latihan nanti dulu. Itu juga latihan perlu. Sebenarnya karena apa? Karena itu membantu mengembangkan kemampuan anak-anak kita. Karena tadi saya bawakin Agustus bawah, ya, para lutoi. Tetapi jangan sampai mengorbankan yang lain. Jangan sampai mengorbankan yang belajar di masa atau wajib tadi. Gitu ya. Ya begitu juga SD2, apalagi ngomongin SD2. Proses pengawas ya. Dapat mani nalar dulu latih polo. Itu latihan kepada lala namanya. Wah. Ya tapi latihan arabi apa ya? Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ya mengapa juga secepatnya dilaksanakan kegiatan ini? Karena kalau saya perhatikan di sekolah penggerak, kalau saya perhatikan masih belum memahami betul seperti apa pembelajaran yang diberikan oleh kurikulum Merdeka itu. Apalagi di sekolah-sekolah yang IKM mandiri. Diperkuat kemarin di hari Selasa saya melaksanakan pretest kepada guru-guru SD 28 Impres 2 Aur. Saya berikan kertas yang masih ada di sini, kertasnya hasilnya pesawat ini. Ya, pertanyaannya saya guru sudah dengar kalau menulis sama. Jadi ya pertanyaannya 3:11 lebih 5 menit in-house training implementasi kurikulum Merdeka SD Negeri nomor 28 Impres 2 Aur. Kita buka secara resmi dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya
sambil menundukkan hati, mohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan dan acara ini bisa berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepada pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan in-house training implementasi kurikulum Merdeka. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepada, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan in-house training implementasi kurikulum Merdeka. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kurikulum Merdeka yang kita tahu bahwa di antara kurikulum Merdeka dengan K13 yang kemarin itu pada prinsipnya hampir sama, namun ada beberapa hal yang berbeda. Contoh misalnya pada kurikulum Merdeka itu kita mengenal elemen profil pelajar Pancasila, namun sesungguhnya pada K13 juga kita mengenal penguatan karakter yaitu Wangi. Kemudian itu rujukan kita dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yaitu elemen profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Yang pertama adalah apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua apa? Bernalar, yaitu pembiasaan yang kita laksanakan di sekolah. Contoh misalnya setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu kita melaksanakan apa? Pengajian bersama. Itu namanya budaya sekolah. Untuk apa? Untuk meningkatkan karakter. Karakter apa? Tentu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu namanya budaya sekolah. Apalagi budaya sekolah, setiap melihat sampah harus apa? Ya, sehingga banyak sekolah yang mewasani apa? Kata-kata bisa lihat sampah ambil. Nah, itu namanya budaya, ya budaya sekolah. Itu yang kita lakukan untuk mencapai yang tadi itu yang 6. Ya, masih banyak lagi yang lain, yang pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler yang mana kita tahu bahwa pembelajaran intrakurikuler itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang mengacu kepada capaian pembelajaran. Itu namanya pembelajaran intra. Nah, jadi dalam pembelajaran intra itu, kemarin saya sudah melaksanakan pretest
Ya, bermacam-macam jawabannya teman-teman. Nah, makanya naudahlah harus arah-arah tuh mau di program ini. Ternyata tidak ibarat kemana dan kuasa Tuhan. Padahal dalam hati saya bahwa S98 di S19 masih kita kuasa daripada pembelajaran berdiferensiasi ini kamu sudah paham. Kemudian selanjutnya, mengapa harus berdiferensiasi? Ini ketiga anak ini, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menonton pertandingan. Gitu ya? Nah sekarang, mereka diperlakukan sama. Samanya bagaimana? Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Ya. Nah sekarang, jadi ada 3 siswa. Yang satu tinggi, yang satu sedang, yang satu pendek. Ini sama-sama tujuannya apa? Ingin menonton pertandingan sepak bola. Nah sekarang orang yang tinggi, karena diberikan pijakan yang sama, maka orang yang tinggi akan mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk mencapai tujuannya, yaitu menonton pertandingan sepak bola. Sedangkan orang yang sedang juga bisa mencapai tujuannya, tetapi tidak sama dengan orang yang pertama tadi. Sedangkan orang yang ketiga, sama sekali tidak mencapai tujuannya. Mengapa? Mengapa tidak mencapai tujuannya? Karena diberikan pijakan yang sama. Nah, begitulah pada hakikatnya Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, kalau misalnya, kita akan mengajarkan tentang pembagian, maka tentu orang yang belum paham perkalian, orang yang belum paham penjumlahan, tentu tidak bisa mencapai tujuan. Karena tujuan tadi siswa dapat menyelesaikan pembagian. Karena jelas anak-anak kita ini, siswa kita di kelas, tentu ada siswa kita yang sudah tahu tentang pembagian. Mengapa dia tahu? Karena kebetulan guru orang tuanya di rumah selalu dia diajar, makanya dia tahu. Nah kemudian ada juga siswa, karena itu penjumlahan belajar kapalnya bagaimana isek dia. Tidak merasa bosan yang sudah mengetahui. Makanya diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Karena mereka bicara perkalian, maka berikan tugas tentang perkalian yang tentunya kesulitannya di atas dari apa yang dia tahu. Supaya apa? Supaya tidak bosan. Tidak bosan itu ya. Maaf Pak, arah pertanyaannya tadi Pak Haji ini begini. Tadi kan langsung kita mengelompokkan siswa berdasarkan dengan kemampuannya. Nah kemudian menjumlahkan nasionalnya. Ini ya. Makanya kita mengajarkan penjumlahan di kelompok ini. Kita mengajarkan penjumlahan, kemudian yang kelompok ini juga diperhatikan dengan memberikan tugas. Jadi tugas selesaikan ini. Iya tugas mau selesaikan ini.
Maksudnya di sini Pak, langsung dikasih tugas, tidak maksudnya guru tidak mengajarkan. Ya iya. Oh, jadi kami sama Pak Guru Pak, Iya. langsung dengan tugas. Ya iya. Saya sekarang asesmen kan. Hah? Nanti saya asesmen Iya. kok Pak baru. Sit ya Pak. Ukurannya bisa di asesmen semua ya. Sit ya Pak. Ukuran ini. Mohon maaf ya. Sedikit. Secara kebetulan saya di kelas 3 dan kelas 6 kan kita belum pernah mengetahui bagaimana bentuk materinya untuk penggerak untuk kelas 3 dan kelas 6 karena saya belum pernah melihat buku paketnya Pak. Jadi mohon maaf, lanjut dari pertanyaan dari Bu Haji tadi bahwasanya misalnya contoh kembali kepada matematika, pada saat kita ingin membelajarkan tentang pembahasan baru kepada siswa, misalnya contoh pecahan. Ya. Saya rasa untuk pecahan tingkat kesulitannya luar biasa. Untuk siswa, Ya. apakah memang kita pertanyaan Pak Haji, apa memang kita tidak membahas secara umum tentang pecahan itu sendiri misalnya? Ya, tidak diajarkan secara umum karena ada siswa yang ketinggalan dalam materi itu, makanya di kurikulum Merdeka itu bukan target kurikulum yang kita kejar, bukan, tapi apa tuntasnya pengetahuan siswa. Ilmu cuma saya ilustrasikan. Ya, yang penting tujuan yang kita akan tuju itu semuanya sampai. Jadi boleh jadi ada siswa yang cepat sampai, ada siswa yang lambat sampainya. Nah, saya contohkan, misalnya ada 3 siswa atau ada 3 orang yang ingin pergi di pasar sentral Majene. Sentral Majene. Nah sekarang 1 orang berangkat di Luau, 1 orang berangkat di Bambuang, 1 orang berangkat di Sombang. Nah sekarang sama-sama tujuannya adalah pasar sentral. Nah insya Allah ketiga orang ini akan sampai ke pasar, tapi waktunya tentu berbeda. Makanya mereka ke situ ya. Tidak boleh capek dia. Sunai mo, tidak capai. Dengan catatan bahwa ngerti ya? Ya, ngerti kan? Cuma sedikit. Ya. Jadi Pak, kalau kita berbicara tentang fakta yang ada di lapangan Pak ya, lapangan kita cerita secara teori. Kalau kita bicara tentang fakta di lapangan, terkadang dalam 2 tahun saya sudah terbiasa gitu Pak. Siswa yang naik di kelas 5, naik di kelas 6 itu terkadang jika sudah dipelajari di kelas 5, begitu di kelas 6 buyar kembali, hilang kembali. Itu sudah kejadian yang berulang-ulang terus. Makanya saya katakan, menilai itu pertanyaan dari itu tadi, apakah kalau misalnya contoh pada saat siswa di awal tahun pembelajaran yang di kelas 6 misalnya contoh ini, kalau kita masuk dalam pecahan, kembali ke pecahan tadi, kita tahu bahwa pecahan itu sudah dipelajari di kelas 5 Pak. Tetapi pada saat di kelas 5 dan di kelas 6 pecahan yang ada di kepalanya, di otaknya mereka itu hilang, tidak tahu kembali bagaimana cara mengerjakan pecahan. Apakah kita sebagai seorang guru tidak akan memberikan sebuah arahan atau penjelasan kepada siswa, misalnya yang sudah dipasangkan di kelompokan tadi? Itu bisa kamu deteksi setelah melaksanakan lagi tes awal. Yang nama Pak Guru misalnya pecahan, atau tes awalnya adalah pecahan, maka terdeteksi itu bahwa ayah ada penelitian lagi. Yang ini dianalisa bahwa bisa sampai dulu ya, mungkin harus PWO, berarti harus belajarkan lain sampai tuntas. Ini tidak serta-merta harus kita eksen, tidak serta-merta harus eksen. Harus kita kan mengajar itu berdasarkan, kalau K13 kita berdasarkan dengan KTP, tapi kalau kurikulum Merdeka berdasarkan dengan modul. Oleh karena itu yang kita perlu ramu buku, bagaimana kita meramu semua modul dengan modul yang berdiferensiasi. Jangan kita langsung eksennya.
kita mau berkelahi tentang modul ini, seperti apa modul yang harus kita buat, sehingga pembelajaran itu menggambarkan bahwa pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang terakhir Pak, kondisi yang saya tinggalkan di sekolah, pada saat saya menjabat kepala sekolah, itu kalau kita mau menyelesaikan berbagai macam persoalan, kita itu sering bertemu dengan teman-teman. Artinya bukan berarti itu harus dapat secara resmi, tetapi biar kita duduk santai di kantor, minum kopi dan sebagainya. Makanya pada saat saya berada di sana, Pak, itu setiap hari kami melaksanakan pertemuan. Ada layar, ada fokus. Saya tanya sama teman-teman dulu, apa masalahnya? Maka munculkan masalahnya, kita selesaikan lagi. Artinya kalau paling tidak untuk menyelesaikan sebuah persoalan itu harus kita sering-sering bertemu. Jangan kita yang satu di dalam kelas, yang satu di dalam kelas, yang lainnya di kantor seperti itu. Terima kasih. Sebentar. Ya. Jadi aninya ya nampak belum membaca. Ini ya. Nah, kemudian ya, jadi terima kasih Pak Kusnak. Jadi saya ingatkan bahwa itulah sebabnya kan guru itu biasa pusing. Siswa pulang pukul 12.15, sedangkan kita pulang pukul 2. Apa yang pukul 2 masih kelama? Ya boleh kita ada poin bagus nango. Setiap hari kita berkumpul untuk apa? Untuk mengevaluasi kegiatan kita mulai dari pagi sampai 12.15. Apa permasalahan yang kita hadapi? Ya. Karena jangan kita bayangkan pasrah bahwa pembelajaran itu nanti kita sebagai guru berdiri di sini secara resmi, kemudian nanti di dalam kelas tidak. Kalau memangnya anak-anak diinginkan untuk belajar di luar, ya silakan keluar. Jadi pada kesimpulannya bahwa di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini itu mengaku prinsip tidak kaku. Dia maksudnya lewat tinggal ini balik kalau semuanya mau uangnya dia sudah berpun dia sahur asal itu kasih tengah ibadah cajo diferensiasi produk ya, itu berhubungan dengan apa? Dengan hasil kerja anak-anak kita ya. Maksudnya apa? Maksudnya iya dengan yang sangat kelompok kemana lagi tentu ini tentu masih tegak produknya namanya dia tidak bisa tegak tesna kemudian Allah atau materi prasyarat seperti yang saya sampaikan dan keterampilan siswa lalu menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Kalau jelas kami bahkan ini nama sama juga menjelaskan. Kemudian diferensiasi proses, guru memahami apakah siswa belajar mandiri atau kelompok, identifikasi kebutuhan siswa selama proses dan prinsip utama. Kita lanjut ke pembelajaran kelima. Mudah-mudahan semua yang bisa tuntas. Kalau masih ada waktu, kita akan memberikan caranya menyusun jadwal seperti apa ya, supaya apa? Supaya dia pengetahuan berkesannya kalau segala membangun kalau menyusun jadwal masalah-masalah itu misalnya itu seperti kami disampaikan oleh kepala D1 kurang juga dia nggak harus kelas 1 dikira kaya padahal jumlahnya di kelas 1 dengan di kelas 2 tidak sama. Jadi kita karena sudah lagi paparannya saya sudah bikin, saya nggak pokok bisa penting karena selalu ditanya terutama di wilayah-wilayah ini di bawah. Ya, hari pendek mudah-mudahan kita bisa tuntaskan sampai sebelum Jumat masalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sesudah Jumat baru kita lanjutkan pembelajaran kelima. Ya, saya kira yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.